فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Yang pertama kita mulai dengan yang sering kita lakukan, berwudu. Berwudu. Sering sekali. Paling sedikit kita akan berwudu 5 kali sehari. Itu paling sedikit. Iya, saya katakan paling sedikit karena banyak juga. Mungkin di antara kita yang selalu berwudu walaupun tidak sholat. Selalu berwudu walaupun tidak sholat jika batal wudunya. Dan itu sunnah juga. Sunnah kita kalau batal wudu, kita wudu lagi. Walaupun tidak sholat. Walaupun tidak sholat. Tapi berwudu ini ternyata punya keutamaan. Di antara keutamaannya itu adalah menghapus, menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man tawaddoa fa ahsanal wudu." Siapa saja yang berwudu, kemudian dia memperbaiki wudunya, memperbagus wudunya. Memperbagus wudu maksudnya, dia wudu sesuai yang Nabi ajarkan. Itu namanya memperbagus. Iya, wudunya. Kata Nabi, kharajat khotoyahu min jasadihi. Maka akan keluar kesalahan-kesalahannya dari badannya. Hatta takhruja min tahti adfarihi. Bahkan akan keluar kesalahannya itu lewat yang di bawah kukunya. Iya, di sebagian lafaz dikatakan ma'a kotrotil ma. Bahkan dikatakan ma'akhir kotrotil ma. Bersama tetesan air wudu. Bahkan tetesan akhirnya keluar dosanya. Berarti ini al-hasanat yudhibna sayyi'at. Ini kebaikan, wudu menghapus keburukan. Menghapus dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tambah sholat 2 rakaat dengan khusyuk. Itu lagi keutamaan lain. Wudu saja sudah menghapus kesalahan. Tapi kalau kita setelahnya sholat 2 rakaat dengan khusyuk tanpa memikirkan apapun kecuali ibadah kepada Allah, maka ini lagi keutamaan yang lebih besar lagi. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man tawaddo'a nahwa wudu'i." Ini yang saya bilang tadi, siapa yang wudu dengan baik. Karena di sini kata Nabi, siapa yang berwudu seperti wuduku. Nabi sudah ajarkan cara berwudu, mulai dengan mencuci kedua telapak tangan. Iya. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Memasukkannya saja ya, adapun menghirupnya itu sunnah tambahan lagi. Kemudian dia mencuci wajah. Mencuci tangan sampai ke siku masuk di dalamnya. Karena Nabi kalau cuci sikunya itu melewati siku. Iya, dalam hadis Abu Hurairah. Kemudian sudah kanan kiri usap kepala dengan cara yang diterangkan dalam hadis ya Abdullah ibn Zaid dan juga Utsman ibn Affan. Abdullah ibn Zaid dia katakan Nabi memulai dari bagian depan kepala. Kemudian dengan 2 tangan. Dengan 2 tangan. Kalau Nabi berusap kepala 2 tangan. 2 tangan. Beda kalau kumur-kumur disebutkan bigorfa wahid dengan 1 telapak tangan. Kalau kumur-kumur sunahnya jangan pakai 2 telapak tangan, tapi 1. Iya, itu yang saya lupa ingatkan tadi. Jadi cuci kumur-kumur, cuci tangan 2 ini, kemudian kumur-kumur dengan 1 telapak tangan. Kita ambil 3 kali. Kan 3 kali di hadis Utsman, kecuali kepala. Kepala kata Abdullah bin Zaid, Nabi mengambil air dengan tangannya, tapi tidak diambil, dibasahi tangannya dengan air, kemudian beliau 2 tangan. Kalau kepala 2 tangan. Belum meletakkan, kata Abdullah bin Zaid, bada bi muqaddami ra'si. Nabi mulai dengan bagian depan kepalanya. Ini baru nanti dapat keutamaan ini. Karena Nabi bilang, siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Ini kan sambungan dari hadis cara berwudu. Yang tadi saya bilang, cuci telapak tangan. Nabi berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung dengan 1 telapak tangan. Langsung 2 ya. Langsung 2. Jadi 1 kali ambil, sebagian di mulut, sebagian di hidung. Bukan ambil beda mulut dan hidung. Bukan. Langsung 2.
Itu yang diterangkan di hadis ini, yang kita dapat keutamaan kalau kita lakukan. Setelah itu beliau cuci wajah. Setelah itu cuci wajah, beliau basahkan tangannya dan beliau memulai meletakkan kedua telapak tangannya di muqaddami ra'si, di bagian depan kepalanya. Iya, kemudian Nabi jalankan ila qafa. Kemudian Nabi jalankan sampai kepala bagian belakangnya. Sampai kepala bagian belakangnya. Tsumma radda ilal makani alladzi bada'a minhu. Kemudian Nabi kembalikan ke tempat yang belum mulai tadi. Ke tempat yang belum mulai tadi. Jadi dari depan, kemudian belum jalankan ke belakang, kemudian belum kembali lagi ke depan. Setelah itu baru turun di telinga. Di telinga belum masukkan jari telunjuk ini ke bagian dalam telinga dan ibu jari bagian belakangnya. Karena Nabi sebutkan al-udunan minar ra's. Dua telinga ini dari kepala, tidak diusap sendiri. Tidak diusap sendiri. Karena Nabi bilang dua telinga ini bagiannya kepala. Jadi sambung. Dari sini karena telinga tidak dibasahi, bukan dibasahi, diusap. Jadi turun ke telinga. Belum masukkan ini, dua jari telunjuk ke bagian dalamnya kepala telinga. Setelah itu ibu jari bagian belakangnya, bagian luarnya. Dan belum usap. Belum usap. Setelah itu, setelah selesai kepala, belum mencuci kakinya. Mencuci kakinya. Mencuci kaki sampai mata kaki. Dan mata kaki masuk. Setelah itu Nabi bilang, man tawaddu'a nahwa wudu'i hada. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Jadi itu syaratnya. Berwudu seperti wudu Nabi. Bukan seperti wudu Ustadz tak. Bukan. Harus maksudnya seperti hadis. Biar Ustadz yang kita lihat harus tanya. Ada enggak dalilnya begitu. Karena Nabi syaratkan. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Summa qama faraka raka'ataina. Setelah itu dia habis wudu. Dia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat wudu kan sunnah. Sholat 2 rakaat wudu. La yuhadditsu fihi ma nafsahu. Yang mana dia tidak memikirkan yang lain. Dalam sholatnya itu khusyuk maksudnya. Iya, khusyuk. Dia baca, ingat cuman bacaannya itu. Tidak ingat yang lain. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata Nabi, maka diampuni apa yang telah lewat dari dosanya. Semua yang lewat. Iya, semua yang lewat. Jadi yang lewat tadi itu, yang lewat misalnya kita sudah wudu sebelumnya. Qadarullah saat setelah wudu ini jatuh lagi dalam kesalahan. Sudah dengan wudu terhapus lagi. Ini wudu ternyata kalau kita tambah sholat 2 rakaat. Bukan masalah sepele. Makanya Bilal itu didengar suara trompaknya di surga. Nabi bertanya, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ternyata dia biasa jaga wudu. Setelah wudu dia sholat 2 rakaat. Didengar sandalnya di surga. Dia lakukan ini. Kenapa bisa didengar surga? Ini rahasianya. Karena orang yang selalu berwudu akan menghadap kepada Allah tanpa dosa. Kan setiap wudu terhapus dosa yang telah lewat. Mulai lagi dari 0. Mulai lagi dari 0 setelahnya. Ini namanya keutamaan kebaikan. Masuk di ayat tadi. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Jangan lupa subscribe, like, dan share.